Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Agustiawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tugas kelompok bisnis proses reengineering. Nama kelompok yaitu Richard Agustiawan, STB 181118, Renaldi 181120, dan Muhammad Maulid Al-Farisi 181127, kelas C Sistem Informasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu reengineering atau development. Reengineering atau mendevelopment adalah merekayasa perangkat lunak atau melakukan perubahan terhadap suatu software untuk kemudian diperbaiki, dibangun, dan dikembangkan agar software tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Pada tugas ini, kelompok saya mereengineering atau mendevelopment aplikasi Poliklinik Gading Karsi yang ada di Kota Malang. Pada bagian awal kita bisa lihat forum aplikasi sebelum reengineering dan sesudah di reengineering. Berikut penjelasannya. Di sini kami menambahkan pengguna untuk login dan register karena pada saat sebelum dilakukan reengineering hanya admin yang bisa mengakses aplikasi tersebut. Kami menambahkan pengguna untuk login dengan cara menambah akun pada database aplikasi tersebut sehingga bisa diakses selain dari admin, seperti gambar di bawah ini. Saya akan memperlihatkan contoh, yaitu seperti berikut. Pada aplikasi Gading Karsi Poliklinik, sebelum di reengineering hanya admin yang bisa mengakses aplikasi tersebut. Dan setelah kami reengineering, kami menambahkan akun yang bisa login dalam aplikasi ini. Dengan cara kami menambahkan user atau pengguna dalam database aplikasi ini. Kemudian pada tampilan dashboard atau home pada aplikasi ini, kami juga melakukan reengineering, yaitu penjelasannya sebagai berikut. Di tampilan dashboard, kami menambahkan beberapa fitur dan perbaikan yang menjadikan aplikasi tersebut lebih user-friendly. Yang pertama, kami menambahkan fitur tulisan selamat datang kepada pengguna yang login pada aplikasi tersebut dan disertai tombol logout di sebelahnya untuk keluar dari akun, seperti berikut. Sebelum dilakukan reengineering dan setelah dilakukan reengineering. Kemudian yang kedua, kami mencerahkan background yang bertuliskan Poliklinik Gading Karsi agar lebih kelihatan jelas oleh user, seperti gambar berikut, sebelum dan sesudah. Kemudian yang ketiga, kami menghapus menu akun dan detail pada aplikasi sebelumnya karena menurut kami menu tersebut tidak berguna dalam aplikasi tersebut, seperti berikut. Sebelum dilakukan reengineering, terdapat menu akun dan detail, dan setelah dilakukan reengineering, menu akun dan detail sudah dihilangkan. Kemudian yang keempat, kami memperbaiki tulisan tentang review singkat aplikasi dengan mengubah warna tulisan menjadi warna biru agar tulisannya lebih kelihatan, dan kami menambah artikel mengenai poliklinik tersebut. Contohnya seperti ini. Review singkat aplikasi yang awalnya tulisannya berwarna abu-abu dan setelah dilakukan reengineering tulisannya berwarna biru, dan ada tambahan artikel yang kami tambahkan. Dan yang ketiga, kami melakukan reengineering pada tampilan home atau dashboard paling bawah pada aplikasi ini. Tampilan sebelum di reengineering dan setelah di reengineering. Penjelasannya yaitu, pada bagian tampilan bawah aplikasi kami menambahkan halaman kontak dan alamat agar pengguna dapat mudah mencari informasi dan mempelajari bagaimana terhubung. Dan kami juga menambahkan tulisan copyright pada pojok kiri bawah agar aplikasi yang sudah dibuat untuk poliklinik ini
terhindar dari penjiplakan. Contohnya seperti ini. Saya akan menunjukkan aplikasi berjalannya, yaitu seperti ini. Pada aplikasi sebelum dilakukan re-engineering, pada bagian bawah tidak terdapat apa-apa. Dan setelah dilakukan re-engineering, kami menambahkan halaman kontak, nomor telepon sebagai alamat, dan copyright. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan stambo 181120. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Saya akan membawakan materi tentang penjelasan singkat tentang Poliklinik Gading Kasri. Poliklinik Gading Kasri merupakan salah satu layanan kesehatan di Kota Malang yang memberikan pelayanan kedokteran berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan penyuluhan kepada pasien atau masyarakat agar tidak terjadi penularan dan komplikasi penyakit, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan. Layanan kesehatan dilakukan oleh dokter atau perawat yang memiliki sertifikat dan kompetensi yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan primer. Dalam menjalankan tugasnya, poli ini terintegrasi dengan seluruh unit pelayanan lainnya, yaitu poli gigi, poli anak, poli ibu, poli gizi, apotek, lab, dan lain-lain. Selanjutnya, flowchart sistem yang sedang berjalan. Berikut adalah gambarnya. Setelah melihat gambar, kita lanjut ke dalam penjelasan sistem yang sedang berjalan. Alur proses berjalan pada Poliklinik Gading Sari, yaitu pasien melakukan pendaftaran ke Poliklinik Gading Kasri. Kedua, pasien ke dokter spesialis poli. Ketiga, petugas admin mengecek data pasien. Jika pasien lama, petugas admin mencari data rekam medis. Pertama, pasien lama sesuai spesialis data rekam medis. Selanjutnya, form rekam medis diberikan ke dokter. Ketiga, dokter melakukan tindakan, lalu dokter mencatat data dalam rekam medis dan membuat resep untuk pasien. Selanjutnya, form rekam medis dan form resep dokter diberikan ke petugas admin. Selanjutnya, petugas admin membuat kwitansi pembayaran. Form rekam medis disimpan di arsip oleh petugas admin. Petugas admin memberikan form resep dokter dan kwitansi kepada pasien. Pasien menerima form resep dokter dan kwitansi. Pasien melakukan pembayaran. Jika pasien baru, petugas admin memberikan pendaftaran kepada pasien. Pasien menerima form pendaftaran dan mengisi form pendaftaran dan diberikan kepada petugas admin. Form pendaftaran diterima oleh admin. Selanjutnya, petugas admin membuat kartu pasien. Pasien menerima kartu pasien. Petugas admin memberikan form resep ke dokter kwitansi kepada pasien. Pasien menerima form resep dokter dan kwitansi. Yang terakhir, pasien melakukan pembayaran. Demikianlah presentasi dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulid Al-Faridzi, Stanbook 181127. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram Poliklinik Gading Kasri. Yang pertama, prosedur pendaftaran pasien memiliki tahapan sebagai berikut. Setiap pasien yang hendak berobat harus terlebih dahulu datang ke bagian pendaftaran. Jika pasien baru pertama kali berobat, bagian pendaftaran akan mencatat identitas pasien pada aplikasi identitas pasien dan kartu pemeriksaan. Bagian pendaftaran akan mencatat nama pasien pada buku antrian.
Bagian pendaftaran akan memberikan nomor antrian kepada pasien dan bagian pendaftaran akan memanggil nama pasien untuk masuk ke ruang dokter sesuai dengan nomor antrian. Yang kedua, prosedur pemeriksaan pasien. Bagian pendaftaran menyerahkan kartu pemeriksaan pasien kepada perawat. Dokter mendengarkan keluhan kesehatan yang diungkapkan pasien. Dokter melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Dokter mengidentifikasi penyakit yang diidap pasien. Dokter melakukan tindakan pemberian jasa jika diperlukan. Pasien membayar biaya konsultasi berikut tindakan pemberian jasa. Dokter membuat resep jika ada, kemudian memberikannya kepada pasien. Perawat medis hasil pemeriksaan pada kartu pemeriksaan pasien. Yang ketiga, prosedur penebusan resep. Jika pasien hendak menebus resep di klinik, pasien menyerahkan kertas resep kepada asisten apoteker. Asisten apoteker menyerahkan resep kepada apoteker. Apoteker mengembalikan obat serta menuliskan aturan pemakaian pada kemasan obat dan menyerahkannya kepada asisten apoteker. Asisten apoteker menghitung jumlah biaya obat yang harus dibayar. Pasien menyerahkan sejumlah uang untuk membayar biaya obat. Asisten apoteker menyerahkan obat kepada pasien sekaligus memberitahukan aturan pakai yang dituliskan apoteker pada kemasan obat. Yang keempat, prosedur pembelian obat. Pemasukan memberikan daftar obat kepada dokter. Daftar tersebut kemudian diberikan kepada apoteker untuk disimpan. Pada saat stok obat tinggal sedikit, apoteker akan membuat daftar pembelian obat yang akan diserahkan kepada dokter. Dokter akan memeriksa daftar pembelian yang dibuat apoteker. Apabila daftar pembelian tidak disetujui, baik karena jumlahnya terlalu banyak atau merek obat yang tidak sesuai, dokter akan memberitahu apotek untuk merevisi daftar pembelian. Apabila daftar pembelian disetujui, apoteker memberikan daftar pembelian kepada bagian administrasi yang akan melakukan pemesanan kepada pemasok melalui telepon. Yang kelima, prosedur transaksi pembayaran. Bagian administrasi akan membuat daftar rencana pembayaran dan menyerahkannya kepada dokter. Jika dokter tidak menyetujui rencana pembayaran yang ditujukan baik karena jumlahnya yang terlalu besar atau tanggal jatuh tempo dinilai masih lama, dokter akan memberitahukan ke bagian administrasi untuk menghubungi pemasukan guna melakukan pembayaran. Ketika pemasok datang, bagian administrasi akan melakukan pembayaran utang sesuai dengan rencana pembayaran yang disetujui dokter. Pemasok memberikan bukti pembayaran kepada bagian administrasi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.